Ya pemirsa dimanapun Anda berada, selamat sore, selamat bergabung kembali bersama kami di MNC International Futsal Cup 2022. Ini adalah laga penentuan dan dalam tanda kutip adalah laga final bagi Timnas Indonesia yang akan menghadapi Stalion Stamasat. Ini adalah penentuan peringkat pertama bagi kedua tim yang sama-sama telah membubuhkan 6 angka dua laga sebelumnya. Kita saksikan poin toss akan segera dilakukan. Kapten dari Timnas Indonesia adalah Evan Somilena, sedangkan Jirawat Son Wichian akan memimpin tim dari Stamasat Stalion Futsal Club. Dan gemuruh di area venue pertandingan di Gor Among Rogo, Yogyakarta juga sudah mulai meriah. Nampaknya sebentar lagi akan dipenuhi oleh supporter dan pecinta futsal Indonesia. Kita saksikan persiapan terakhir sedang dilakukan oleh kedua tim, juga oleh Coach Muhammad Hasem Zadeh, pelatih asal Iran yang sudah menukangi Timnas Indonesia beberapa bulan lalu. Sedangkan Pattaya PM Kum akan memimpin timnya untuk bisa mengincar gelar juara di MNC Futsal Cup 2022. Lima pertama dari Indonesia menurunkan Muhammad Nizar Nayarudin, Dewa Rizky Amanda, Wendy Brian Lindri, Rian Dwi Renaldi, dan Evan Movik Somelina. Sedangkan lima pertama dari Stamasat Stalion ada Jirawat Son Wichian, Kaimat Silapan, Perapol Takimnok, Natasha Poti, dan Marcus Vinicius Canela ataupun Gava. Semangat yang tentu dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Ini adalah ajang persiapan pemanasan sebelum laga di AFC ataupun Piala Asia Futsal yang akan digelar di Kuwait akhir bulan ini. Kita akan nantikan pemirsa. Laga akan segera dimulai. Masih melakukan persiapan terakhir bagi pengadil di lapangan. Wasit yang memimpin adalah Wahyu Wicaksono, bantu wasit kedua Muhammad Faiz bin Jamaluddin, wasit ketiga Rodi Wakono, dan timekeeper adalah Subaiki. Lihat nampak wajah-wajah siap dari punggawa Timnas Indonesia. Dewa Rizky Amanda menjadi anchor, Somelina, Evan Movik jadi pivot, dan dua flank Wendy Brian dan juga Rian Dwi Renaldi turun sejak menit pertama, turun sejak menit awal. Ya, dan kick off babak pertama telah dimulai. Saya Bambang hari ini beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menyaksikan. Kita saksikan Stamasat Stalion dengan jersey merah-merah-merah, slide kuning sebelah kiri layar kaca Anda, menyerang sebelah kanan. Sedangkan Timnas Indonesia dengan jersey ketiga, jersey debutnya, kombinasi biru, kuning, putih, putih dari kanan menyerang ke kiri. Sudah ada benturan yang terjadi tadi antara Wendy Brian Lindri dengan satu orang pemain dari Stamasat Stalion, Perapol Takimok. Sudah akan kembali dilakukan. Perapol kembali pada Jirawat Son Wichian, Marcus Vinicius Gava. Salah kombinasi kesempatan pertama. Wendy Brian terlalu deras. Umpan yang coba diberikan oleh Rian Dwi Renaldi.
sebuah momentum yang coba diambil tadi melalui serangan cepat. Kita saksikan tampaknya Tamasat Stallion masih sangat mengandalkan Marcus Gava sebagai pivot yang memang sangat kokoh dalam melakukan holding ball. Wendy Bryan, Dewa Rizky Amanda tidak menemui Evan Movic Somilina. Ya, ini adalah pelatih Muhammad Hazem Zadeh, pelatih kelahiran Bandan, Irak 45 tahun yang lalu. Namun saksikan ada pergerakan dari Perapol daripada Jirawat di flank sebelah kanan. Jirawat Songkracin apakah sudah meninggalkan lapangan. Nata Sakpoti, ya, Nata Sakpoti nampak menerima bola ketika bola sudah berada di luar garis lapangan. Dewa Rizky Amanda berada dalam tekanan. Nizar Nayarudin, umpan direct yang masih melebar. Ultras Garuda pun sudah hadir di GOR Among Rogo, Yogyakarta untuk langsung memberikan dukungan kepada timnas Indonesia yang sedang melakukan persiapan tahap akhir jelang keberangkatannya ke Kuwait guna bertanding di Piala Asia ataupun AFC Futsal Cup 2022. Ya, sangat bercampur ya. Anak muda, mahasiswa, laki-laki, perempuan, semua mendukung. Dan pecinta futsal di rumah pun yang sedang menyaksikan secara live streaming ataupun menyaksikan di MNC Sport tentu tidak kalah hebat karena terus setia untuk mendukung perjuangan timnas Indonesia. Wendy Bryan Lindri coba cutback. Oh, terpotong Nata Sakpoti. Namun ada intercept yang sangat tepat. Ada 3 pemain disiapkan. Nampaknya Reza Gunawan salah satunya sudah masuk mencetak 2 gol di pertandingan pertama. Reza Gunawan. Kali ini Jirawat Sonwician. Oh, mampu dicuri kesempatan. Dan tendangan pertama yang coba ditampilkan oleh Firman Ardiansyah gagal menemui sasaran. Upaya fast break yang nampaknya masih terburu-buru meski menghasilkan tendangan sudut. Kali ini ada Rizky Xavier. Pendek saja. Oh, menyamping saja Reza Gunawan. Tendangan sambil berputar tadi Reza membentur ataupun hanya menggerakkan sisi luar dari jaring Tamasat Stallion. Kali ini sudah turun juga Perapol Takim Nok, pemain senior dari Tamasat Stallion. Marcus Gava, mudah bagi Nizar Nayarudin. Baik sekali kontrol bola dari Reza Gunawan kali ini. Sudah ditunggu pergerakan yang coba mencari Muhammad Fajrian, pemain asal Karawang, Jawa Barat. Dewa Rizky Amanda. Ini adalah bibit-bibit pemain tim nasional Indonesia di masa mendatang. Dan tendangan dari Muhammad Fajrian tadi kembali mengejutkan Raimat Srilapan, penjaga gawang senior yang dimiliki oleh Tamasat Stallion. Oh, mengenai muka tadi. Ada headshot di sana. Upaya dari Rizky Xavier. Ya, Tamasat Stallion di klasemen Thai Futsal League musim ini yang sedang menjelang ataupun sedang berada break paruh musim pertama. Mereka menempati posisi kelima klasemen sementara dengan poin 28 hasil dari 9 kemenangan, 1 imbang dan 3 kali kekalahan. Namun saksikan Dewa Rizky. Lagi-lagi dihadang oleh kiper yang memiliki perawakan cukup gempal, Raimat Srilapan. Langsung ada selebrasi, sebuah pesai war
menunjukkan bahwa dirinya memiliki kemampuan yang cukup tangguh untuk membendung serangan-serangan dari timnas Indonesia. Rizky Xavier mencari celah umpan, mencari opsi passing, jauh kembali ke belakang. Dewa Rizky Amanda, Rizky Xavier, Reza Gunawan sudah menunggu di depan. Kali ini kombinasi kembali ke belakang, Nizar Nayarudin, panjang saja, maksudnya langsung, ataupun ada benturan antara Muhammad Fajrian dengan Kraimat. Oh, kencang tadi, namun masih ada blok. Dan sudah turun ke lapangan Marvin Alexa Oshiri, kakak Marvin, pemain asal Papua yang bermain untuk Kancil. Marvin langsung dihadang oleh Natasha Poti. Juga kita saksikan ada Tota yang sudah bermain ke lapangan, ataupun bernama lengkap Rosendler de Carvalho Junior. Marvin baik sekali, satu seorang pemain coba menyisir flank kiri, namun bola terlanjur meninggalkan lapangan permainan. Jersey ketiga, ini adalah jersey debut bagi timnas Indonesia yang memang jarang sekali menggunakan jersey ketiga yang satu ini. Sudah juga turun nampaknya Israr Megantara, pemain halus FC Jakarta, dan juga Muhammad Subhan Faidasa. Pemain cemerlang di Liga Futsal Profesional musim ini. Subhan telah mencetak 16 gol untuk Pendekar United. Tempo permainan kembali berjalan cukup alot sejauh ini. Meski kendali jalannya laga masih dipegang oleh timnas Indonesia yang tampil lebih menekan, lebih agresif, namun delay yang coba diperagakan, ada kesempatan. Apakah handsball? Betul saja. Pergerakan dari flank kiri yang coba ditutup oleh kakak Marvin justru mengenai tangan. Ada passing dari Tirawat Pitchingham. Tirawat, pemain andalan dari Tamasa Stallion, sudah mencetak 1 gol di pertandingan pertama mereka ketika bertanding melawan Selangor TOT United. Dan Jirawat Son Wichian akan mengambil tendangan bebas langsung, direct free kick. Juga sudah turun Tota dan Gava, duo Brazil, duo Samba. Ya, Jirawat Son Wichian ataupun Markus Gava. Sayang sekali masih melenceng tadi Manusai Yosabai. Ternyata bukan sebuah tendangan langsung, melainkan umpan ke tiang kedua. Terlihat semarak di gor Amung-Rogo Yogyakarta, begitu hidup, begitu panas, akan membakar semangat para pemain timnas nasional Indonesia. Kali ini kontrol bola coba dikuasai oleh Tamasa Stallion, tim yang berjuluk War Horse Luk Maidom ataupun kuda perang Ibu Dom. Israr Megantara coba kuasai bola, kembali pada Marvin Alexia. Kali ini Iksani Fajar, Dextil Manokwari player, mencoba menghalangi, namun terlewat tadi Iksani. Upaya kedua, save pertama dari Muhammad Nizar Nayarudin mampu mengagalkan upaya dari pemain Tamasat Stallion. Harus segera fokus. Balik kali ini Tamasat Stallion masih menguasai aliran bola. Kraimat naik ke depan, direct ball terlalu panjang. Ya, Muhammad Nizar Nayarudin
Penjaga gawang berumur 27 tahun asal Sragen. Kali ini kita saksikan dikepung 3 orang pemain, membuat seorang Muhammad Subhan Faidasah mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan foul bagi tim nasional Indonesia. Ya, terlihat jelas ya, ada tarikan, ada dorongan juga di sana. Dan memang diapit 2 orang pemain. Dan bebas biasanya akan diambil oleh Evan Movik Somelina. Ya, terlihat sangat fokus Coach Muhammad Hasyim Zadeh. Ini adalah pelatih yang ketika masa menjadi pemain pernah 8 kali juara Piala Asia. Jumlah yang sangat banyak tentunya. Dan 2 orang pemain kali ini menghadapi situasi tendangan bebas. Pemain senior dan pemain junior, Evan Movik bersama kakak Marvin Alexa Woshiri. Evan Movik langsung namun masih membentur pagar penjagaan. Evan Somelina, 25 tahun, asal Papua, bermain untuk klub Black Steel Manokwari. Best player Liga Futsal Profesional musim 2020. Ya, kita menghela nafas sejenak, adanya bagian lapangan yang harus dikeringkan. Dan memang animo supporter Timnas Futsal Indonesia sangat luar biasa di Yogyakarta. Tercatat di hari pertama ada sekitar 6.000 penonton yang langsung datang ke stadion. Kali ini ada kombinasi, apakah pelanggaran, namun tidak merupakan foul bagi wasit. Meski pergerakan Wendy Bryan tadi jelas ada benturan, ada hadangan dari pemain Thammasat Stallion. Angkat ke depan kali ini. Kembali Wendy Bryan, Evan Movik langsung yang masih menghentikan. Coba diblok tadi oleh Manusai Yosabai. Ya, Kraimat sangat enjoy, terlihat sangat percaya diri dan upayanya menahan gempuran pemain Indonesia. Evan Movik membuka ruang, dipotong kembali. Kali ini Kirawat Picham Gam. Wendy Bryan Lindre belakang Dewa Rizky Amanda tadi. Pemain yang terus mendapatkan kepercayaan di posisi anchor. Dewa Rizky Amanda. Ini adalah pemain berusia 21 tahun asal Bekasi. Pemain termuda di skuad Timnas Piala AFF Futsal 2022. Jirawat Sonwichian digeser ke kiri kali ini. Nacet nampaknya sudah kembali turun ke lapangan. Pemain lain dari sebuah skill tadi dari Gavah yang gagal. Dewa Rizky Amanda tidak mau ambil resiko, meminta Nizar Nayarudin untuk coba membuka space. Ya, terlihat ingin menggunakan pergerakan segitiga. Nizar dibiarkan saja, juga tidak ingin mengambil resiko. Memang Dewa Rizky ini tampil lebih berpengalaman dari usianya. Tampak sudah cukup matang meski baru berusia 21 tahun. Tidak heran Coach Muhammad Hasyim Zadeh terus mempercayainya sebagai starting five. Kembali ke lapangan kali ini. Pergerakan dari Rian Dwi Renaldi masih bisa terbaca. Nizar Nayarudin. Kombinasi Rian Dwi Renaldi. Passing, Wendy Bryan tadi. Klik passing yang masih terbaca. Hairong page 6 juga tampil agresif sejauh ini. Terus memberikan pressing. Nizar Nayarudin. Passing yang terbuka. Kesempatan, namun
Final pass dari Natasha Poti tadi kepada Jirawat tidak ideal, tidak optimal. Beruntung kali ini harus lebih fokus Nizar Nayaruddin dalam memberikan aluran bola. Rian Dwi Renaldi terpotong kembali kesempatan kali ini, dan kesalahan passing tidak terjadi hanya dari timnas Indonesia tapi juga dari tim Thammasat Stallion. Wendy kepada Nizar Nayaruddin, Evan Somelina trackback ke belakang. Wendy angkat direct ke depan, coba dikontrol oleh Rian Dwi Renaldi. Umpan tarik dihadang oleh Gava. Masih Marcus Vinicius Canela ataupun Gava. Ya, di kejuaraan MNC Futsal Cup Internasional 2022 ini, Thammasat Stallion memborong dua pemain asingnya, yaitu Gava dan juga Tota. Dan nampaknya mereka tidak mengambil ataupun membawa Fabrizio De Ramos, top skor mereka di Thai Super League. Namun Gava juga pemain yang sangat berbahaya. Tercatat 3 gol sudah dicetak oleh Gava pada pertandingan pertama. Di pertandingan kedua Gava ring tidak bisa menggetarkan jala lawan. Dan Jirawat tadi gagal kontrol bola. Sentuhan Gava, ada dorongan dari Rizky Xavier, dan cukup jelas harus bermain lebih bersabar tentunya. Ingat, yang dihadapi adalah pemain berpengalaman. Marcus Vinicius Gava. Oh, baik sekali. Kesempatan kali ini, umpan tiang kedua, ada pemotongan bola Natasha Poti yang sangat mahal. Ya, tadi ada upaya dari Firman Ardiansyah memberikan bola ke tiang kedua, namun masih dipotong oleh Natasha Poti. Rizky Xavier jauh langsung pada Fajrian, dipotong oleh Gava. Duel di sana, kembali jauh ke belakang. Coba menekan kali ini Firman Ardiansyah tadi. Rizky Xavier kembali. Reza Gunawan sulit tadi mengincar posisi Fajrian yang terus dikawal kokoh. Oh, cukup terbuka. Fajar Ardiansyah masih nyamping tadi, ataupun Firman Ardiansyah. Ya, Firman Ardiansyah, Muhammad Fajrian merupakan nama-nama debutan di timnas Indonesia pada gelaran MNC International Futsal Cup 2022 ini. Nampak ada protes kali ini yang menganggap tidak ada sentuhan daripada pemain Indonesia. Jirawat Song Buician dipotong tadi oleh Rizky Dewa Rizky. Firman Ardiansyah pada Rizky Xavier kali ini. Kembali Firman. Reza Gunawan kerjasama coba bersama Fajar Fajrian. Muhammad Fajrian. Oh, harus berhati-hati. Pressing terus ditampilkan Firman Ardiansyah ataupun Reza Gunawan tadi kepada Muhammad Fajrian. Cukup terbuka kali ini. Masih Muhammad Fajrian. Oh, tendangan berbalik dari Reza Gunawan. Masih nyamping di sisi kiri. Jirawat, Tota sudah kembali ke lapangan. Kombinasi keduanya saat ini. Meninggalkan lapangan permainan. Bola untuk Indonesia. Marvin Alexia kepada Iksani Fajar. Iksani Fajar. Marvin kembali.
Masih bisa kuasai. Coba mengincar tiang kedua. Namun terus mendapatkan pengawalan ketat. Oh, langsung kali ini. Upaya dari Iksani Fajar. Masih berada di atas tiang gawang. Black Steel Manokwari player lainnya yang coba berikan tekanan tadi. Ya, laga masih terhenti. 8 menit 55 detik. Sisa waktu bersih di babak pertama. Ya, kita sama-sama ketahui bahwa animo supporter dari futsal memang sangat luar biasa. Kita saksikan kembali ke lapangan, nampaknya ada tekanan yang coba diberikan. Muhammad Subhan terbuka di sana kesempatan. Oh, Israr Megantara masih menyamping. Lagi-lagi upaya serangan, namun memang belum maksimal sejauh ini. Meski sudah coba beberapa kali lepaskan tekanan, lepaskan shoot, belum ada yang benar-benar berbahaya. Tentu harus lebih bersabar dan lebih kreatif dalam membongkar pertahanan dari Thammasat Stallion. Evan Somelina masih terus disimpan, bisa muncul di momen-momen yang sangat dibutuhkan. Iksani Fajar pada Marvin Alexa Woshiri. Israr masih bisa jatuh di kaki Marvin. Iksani Fajar daripada Nizar Nayarudin. Banyak depan. Subhan gagal tadi kuasai bola. Dan terlihat tim dari Thailand ini, Thammasat Stallion, seperti diinstruksikan untuk bisa memainkan tempo. Karena memang pemain-pemain Indonesia memiliki speed, kecepatan yang mungkin saja sulit untuk dihadang oleh Thammasat Stallion. Maka permainan tempo adalah salah satu hal untuk bisa meredam kecepatan tersebut. Terlihat bahwa para pemain lebih bermain aman dengan rotasi bola, rotasi pergerakan yang cukup rapi sejauh ini. Iksani Fajar kembali kepada Marvin Alexa Woshiri. Muhammad Subhan track back ke belakang. Kembali kakak Marvin. Oh, apakah ada sebuah kejadian di sana? Israr Megantara nampaknya. Ya, kita belum saksikan tadi, kebetulan momennya cukup cepat. Ya, ada saling mendorong nampaknya. Namun memang bukan sebuah pelanggaran ataupun menjadi foul pertama bagi Indonesia. Balik kali ini kesempatan cukup terbuka, harus berhati-hati, dan Tota hampir saja bisa menggetarkan gawang dari Indonesia. Coba memanfaatkan bola rebound tadi. Harus berhati-hati, harus berkonsentrasi tentunya. Mulai keluar menyerang para pemain dari Warhorse Luke Maedom, Kuda Perang Wak Ibu Dom. Oh, Evan tadi first time shoot yang masih lemah dan mampu diamankan oleh penjaga gawang dari Thammasat Stallion. Sudah turun kembali ke lapangan Rian Dwi Renaldi. Marvin Alexa coba menghadang. Oh, hati-hati.
Lagi-lagi pemain-pemain dari Thammasat Stallion di posisi pivot memang cukup pintar, cukup mahir dalam melakukan holding ball. Anchor Indonesia tentu harus bekerja keras untuk bisa mengunci pergerakannya. Kembali kali ini ada space di sebelah kiri, berbahaya kali ini dan Nizar Nayarudin save ketiga. Oh, masih melenceng sedikit lagi. Wendy Bryan Landry. Lihat kecepatan yang baru saja kita bahas. Dan ini yang memang kerap ditampilkan oleh Wendy Bryan Landry. Namun sayang sekali masih melenceng tadi. Nizar Nayarudin, Wendy Bryan. Coba cutback, balikan kepada Rian Dwi Renaldi. Rian Dwi Renaldi, umpan tarik, Tota coba menghentikan counter attack kali ini. Namun dicuri saja oleh Rian. Oh, sliding bersih. Mulai panas jalannya laga bergulir di babak pertama ini. Rian Dwi Renaldi kembali kepada Dewa Rizky Amanda. Wendy Bryan Landry. Maksudnya Evan Movik. Namun bola 50-50 masih tergeletak. Nampaknya penjaga gawang dari Thammasat Stallion, Raimat Srilapan. Apakah ada benturan ataupun memang kesalahan dalam pergerakan menerjang tadi? Ya sebenarnya sentuhan dari Evan ada, tapi memang cukup minor. Ataukah mungkin gerakan menerjang dari Raimat ini yang membuat dirinya mengalami ataupun harus mendapatkan perawatan lebih dari tim medis? Kita akan nantikan. Tapi ini adalah salah satu challenge yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Oh, harus jalan terpincang-pincang. Raimat Srilapan. Ya, kita saksikan hingga ada yang berdiri ya, penonton di GOR Amongrogo Yogyakarta. Rian Dwi Renaldi, pemain asal Kapuas, Kalimantan, 24 tahun. Tembus timnas akhirnya Rian. Ya, kembali digulirkan permainan. Namun sayang sekali bola telah meninggalkan lapangan permainan. Time out diambil oleh Thammasat Stallion. Sudah ada beberapa peluang emas yang mulai menghampiri menerpa gawang dari Thammasat Stallion, membuat Antaya Piempu mencoba menurunkan tempo, meredam upaya serangan dari timnas Indonesia yang memang sejauh ini bermain cukup Spartan, konsisten dan terus-menerus menekan. Ya, kita saksikan pula ada beberapa supporter dari Thammasat Stallion yang terselip dari ratusan atau mungkin ribuan supporter timnas Indonesia yang langsung menyaksikan ke Yogyakarta. Evan Movik Somelina yang juga merupakan seorang polisi aktif berpangkat Brigadir 1. Yang menarik bagi Evan ini pernah ikut seleksi di Bayangkara FC dan Persela Lamongan. Namun saat itu dia second striker dan gagal lolos seleksi. Namun akhirnya menjadi bintang timnas Indonesia di futsal.
akan menjadi pemain terbaik di Liga Futsal Profesional Indonesia musim 2020 dan sempat membawa Blacksteel Manokwari juara pada tahun tersebut. Kali ini kesempatan, Jerawat Sonwichian, pemain berusia 33 tahun, lepaskan tendangan first time tadi dan hampir pula meski momentumnya sedikit terhalang karena ada tayangan ulang, tapi peluang dari Rian Dwi Renaldi tadi cukup berbahaya. Kembali nampaknya penjaga gawang Raimat Srilapan harus diganti. Kita akan nantikan siapa yang masuk tadi, yang sudah masuk dan namun nampaknya sudah mendapatkan benturan juga. Ya, bola-bola direct nampak menjadi salah satu pilihan dari pelatih Muhammad Hasyim Zadeh. Kita saksikan ini tayangan ulangnya. Kebetulan dengan Evan dan peluang Reynaldi tadi masih menyamping. Salah posisi jatuh nampaknya. Sudah kembali kali ini. Raimat Srilapan depan. Bola dikuasai Gava, tercuri oleh Dwi Renaldi. Kembali harus berhati-hati. Ya, ternyata bola untuk timnas Indonesia. Ada sebuah protes dari kapten tim Thammasat Stadion, Jerawat Sonwichian. Ini adalah mantan pemain timnas Thailand sejak 2008 dan baru berhenti bermain di timnas pada 3 tahun yang lalu. Jerawat Sonwichian ini pernah bermain juga untuk Chonburi Blue Wave, tim kuat lainnya di Thai Futsal League. Rizky Dwi Amanda. Salah pengertian dengan Randy Bryan. Gerakan dari Dewa Rizky Amanda. Bola kali ini dihadapi oleh Bonyacet Tasana. Balik ke belakang. Jerawat Sonwichian. Tasak Poti berikan kepada Gava. Jerawat terbebas. Ada space dan ada hadangan dari Rian Dwi Renaldi. Masih cukup fokus sektor pertahanan dari timnas Indonesia. Tasak Poti jauh ke belakang. Raimat Srilapan. Raimat panjang pada Vinicius Gava. Kembali pada Natasak. Jerawat Bonacet kali ini mencari Gava. Ada space dan ada penyelamatan. Nizar Nayarudin lagi-lagi. Pernah kita bahas di awal laga bahwa Gava ini salah satu pivot yang benar-benar berkualitas. Itu terlihat dari screening ball, holding ball yang sempurna. Namun saksikan Evan Somelina coba menekan, coba memutar. Kembali bisa mengamankan bola pada Wendy Bryan Lindri. Dewa Rizky Amanda pada pergerakan cepat kali ini. Hampir tadi tekanan dari Firman Ardiansyah. 3 menit 37 detik waktu bersih tersisa. Masih skor kacamata. Pertandingan yang cukup seru, pertandingan yang sangat menarik dan cepat berjalan alot tadi di awal laga dengan tempo yang sangat cepat. Fajar Ardiansyah langsung yang masih melebar. Jerawat Sonwichian
kembali mengatur tempo. Dan kode juga di tangannya bisa main dengan tempo. Rapol tadi gagal kuasai bola. Rapol sudah mencetak 1 gol di Messi Futsal Cup. Reza Gunawan. Ya, mulai ada penurunan tempo permainan pula dari Indonesia. Sesuatu yang nampaknya diharapkan oleh Samasa Stadion. Muhammad Rizky Xavier sudah turun ke lapangan. Ini dia Muhammad Rizky Xavier. Yang ke depan sudah pada Fajrian, namun sudah meninggalkan lapangan permainan. Muhammad Fajrian yang sempat membela dan sempat tergabung pada tim Futsal PON Jabar di PON Papua 2020. Oh, sebuah situasi bola yang sangat manis kali ini. Cirawat terpotong 3 lawan 2, kesempatan emas. Reza Gunawan gagal dan serangan berbalik Cirawat kepada Perrapol. Perrapol juga terpotong. Baik sekali Firman Ardiansyah, ada tarikan dan foul jelas. Ya, Firman Ardiansyah harus ditarik guna menghentikan usaha fast break dari Indonesia. Sangat jelas Natasha Poti tadi menarik gerakan dari Firman Ardiansyah. Ya, tim foul 2 berbanding 3. Indonesia 2, Tamasa 3. Lebih dari 5 foul tentu akan mengirim tim lawan ke titik penalti kedua. Sisa waktu yaitu 2 menit 2 detik. Laga babak pertama. Kembali Rizky Xavier tadi. Selain tackle yang terlambat, beruntung tidak menjadi sebuah foul. Reza Gunawan pada Firman Ardiansyah. Masih Reza. Rizky Xavier sudah menunggu di sisi kiri. Terlepas kesempatan Muhammad Fajrian kembali gagal dan kembali ada sebuah selebrasi skyward dari penjaga gawang Kraimat Srilapan. 2 penyelamatan penting sudah ditampilkan oleh Kraimat. Sebuah kesempatan yang gagal bagi Fajrian. Meski mendapatkan kesempatan, chance, dan bahkan sebuah big chance ya tadi. Sebuah kesempatan besar, namun sayang sekali belum berhasil mencetak angka bagi Indonesia. Rizky Xavier kuasai bola pada rekan Israr Megantara. Jadi pertandingan sebelumnya, sebagai informasi, Selangor TOT United unggul 2-1 atas Korea Republic, membuat Selangor TOT United menempati peringkat ketiga, sedangkan Korea Republic namun ada kesempatan kali ini Rizky dan miss kick Israr Megantara. Sayang sekali, kesempatan tekanan belum selesai. Reza Gunawan terburu-buru. Sayang sekali, 2 kesempatan emas yang benar-benar terbuang. Bola tidak tertendang nampaknya oleh Israr Megantara. Kali ini kembali Tota coba membangun serangan, bergerak ke sebelah flank kanan, mencoba menusuk dan membentur rekannya sendiri. Tendangan dari Cirawat Sonwichian. Ya, Marvin Alexia, Iksani Fajar sudah turun ke lapangan.
Gerak kali ini Marvin Alexa cepat, kontrol bola yang terlepas, sayang sekali. Muhammad Subhan Faidasa, Israr Megantara. 15 detik terakhir di babak pertama. Ya, masih mencari gol ataupun ada time out terlebih dahulu dari timnas Indonesia. Tampak coach Muhammad Hasim Zadeh terus memutar otak agar bisa memberikan strategi terbaik dalam upayanya membongkar pertahanan dari Thammasat Stallion. Ya, Muhammad Hasim Zadeh juga sempat melatih tim nasional Iran, berhasil membawa 2 kali juara Piala Asia, 1 kali runner up, akan membawa peringkat ketiga ke Piala Dunia Futsal 2016 di Kolombia. Ini yang coba dikeluarkan oleh Federasi Futsal Indonesia, membawa pelatih dengan kategori bintang 5 dunia. Namun tendangan Marvin ataupun Iksani Fajar tadi masih menyamping dan keluar dari sasaran. Tampaknya tadi menjadi tekanan terakhir bagi Indonesia babak pertama ini. Dan betul saja, bel panjang untuk pertandingan babak pertama dengan skor imbang kacamata. Masih sama-sama menahan 0-0 Indonesia melawan Thammasat Stallion. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kita akan nantikan pertandingan babak kedua sesaat lagi. Oke, sekali lagi semangat para pecinta futsal Indonesia, khususnya Yogyakarta. Dan kita masih di MNC International Futsal Cup 2020. Sekali lagi pecinta futsal Yogyakarta, kita berikan tepuk tangan sekali untuk Thammasat Stallion from Thailand. Dan mari kita sambut lagi bola kita timnas futsal Indonesia. Ya, pemirsa pecinta futsal Indonesia dimanapun Anda berada, kembali lagi bergabung bersama kami di MNC Sport dalam
laga partai terakhir di MNC International Futsal Cup 2022. Indonesia melawan Thammasat Stallion, klub asal Thailand. Masih skor imbang kacamata 0-0. Namun memang ada upaya menekan terus-menerus dari Indonesia. Meski sempat juga ada serangan balasan yang cukup berbahaya. Namun sejauh ini laga terus berjalan menarik. Dan tentu sebagai ajang pemanasan, sebagai ajang eksebisi sebelum berangkat ke Kuwait menuju Piala Asia 2022. Timnas Indonesia mencanangkan 3 poin, menargetkan kemenangan yang juga akan mendapatkan gelar juara di MNC International Cup 2022. Terlihat bahwa supporter yang hadir di GOR Amongrogo Yogyakarta masih bisa terus bertambah meski sudah cukup penuh saat ini. Dan saya juga menyapa kepada semua pecinta futsal, pecinta timnas futsal Indonesia, pecinta futsal Indonesia, penggemar olahraga di seluruh Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi, kota dan kabupaten, di berbagai daerah, untuk sama-sama terus setia bersama kami menyaksikan, mendukung, mensupport timnas Indonesia yang berjuang di laga terakhirnya pada sore hari ini. Kick off babak kedua dan telah dimulai. Kick off babak kedua. Saya Bambang Hariri beserta kru yang bertugas kembali mengucapkan selamat menyaksikan. Sebelah kiri layar kaca Anda jersey biru timnas Indonesia, dan jersey merah ini adalah tekanan dari Jirawat Sodwician, pemain asal Thammasat Stallion. Ya, ada konsentrasi yang belum terjalin. Tadi sempat terjadi sebuah kesalahpahaman antara Wendy Bryan bersama Rian Dwi Renaldi. Kali ini Dewa Rizky Amanda akan hadapi kick in. Evan dipotong oleh Gava. Masih Dewa Rizky pada Wendy Bryan, tendangan langsung. Masih membuntur di sana. Evan coba holding ball, skill ditunjukkan. Rian Dwi Renaldi mencari celah, tendangan kaki kiri. Masih berada di sebelah kanan gawang dari Thammasat Stallion. Kelima klasemen sementara Thai Futsal League yang sedang memasuki jeda paruh musim. Kita saksikan karena selanjutnya bisa dinetralisir oleh Rian Dwi Renaldi. Rian Dwi Renaldi main asal Kapuas, Kalimantan. Wendy Bryan berikan kepada Dewa Rizky Amanda. Gerak pada Rian. Masih Rian, skill yang sangat baik namun tercuri kali ini. Berhati-hati, berbahaya. Natasha Poti juga pastinya tidak sempurna. Dicuri oleh Wendy Bryan Lendri. Wendy Bryan tertinggal, sayang sekali. Bola kali ini dikuasai oleh Tairong tadi. Namun umpan kepada Jirawat terlalu panjang. FC Jakarta, Rian Dwi Renaldi, pemain andalan. Wendy Bryan panjang ke depan kali ini juga masih belum menemui rekannya di depan. Sebuah passing belakang yang cukup baik, dicuri, ada pergerakan dan harus ganjar kartu kuning kepada Natasha Poti. Ini adalah pelanggaran kedua dari Natasha Poti setelah di pertandingan babak pertama tadi. Natasha menarik Rian, kali ini Dewa Rizky Amanda yang menjadi korban.
Sebuah profesional foul didapatkan ataupun dilakukan oleh Natasha Poti. Pemain yang memiliki postur hampir 190 cm. Yang bebas direct free kick didapatkan Indonesia. Evan Movik Somelina. Siap-siap. Rian Dwi Renaldi berada di area circle. Dewa Rizky di flank kiri. Evan Movik. Oh! Wow, sebuah penyelamatan dari Raimat Sirapan kembali menggagalkan upaya Evan Movik Somelina. Tendangan yang cukup berbahaya, on target, kencang, dan lagi-lagi penampilan gemilang dari Raimat Srilapan benar-benar membantu permainan dari Thammasat Stallion dalam menghadapi gempuran Indonesia. Wendy Bryan, panjang, Evan Movik selanjutnya masih melebar. Ini dia pemain yang memiliki nama lengkap Holly Paul Septinus Somelina. Memiliki julukan Evan Movik karena tinggi, postur. Oh, terlihat sebelumnya. Kita saksikan skill dari Gava tadi. Marcus Vinicius. Tairong mencari rekan Tairong. Oh, lagi-lagi ada hadangan. Nempel ketat Marcus Gava nampaknya, Dewa Rizky Amanda. Kali ini sudah turun ke lapangan Muhammad Rizky Xavier, anchor lainnya yang jadi andalan bagi coach Muhammad Hasim Zadeh Indonesia. Ya, harus diulang, sudah dilakukan kali ini. Rizky Xavier angkat ke depan, bisa dicuri oleh Reza Gunawan. Pergerakan Evan Movik, Evan mencari celah, mencari ruang, sedikit kehilangan momentum, sayang sekali. Dan Evan Movik masih bisa melepaskan tendangan. Dan lagi-lagi kali ini penyelamatan kedua dari Raimat Srilapan di babak kedua ini langsung bereaksi, melakukan selebrasi. Rizky Xavier tidak jelas. Bola cepat kencang yang tadi meninggalkan lapangan permainan begitu saja. Muhammad Fajrian pun sudah turun kembali ke lapangan. Muhammad Fajrian, pemain DB Asia Jabar. Ini adalah pemain asal asli Cikampek, Cikampek Karawang, Jawa Barat. 14 gol di Liga Futsal Profesional musim 2021. Pemain yang merupakan lulusan SMKN 1 Cikampek ini akhirnya mampu mendapatkan panggilan timnas Indonesia ketika bermain cemerlang di Liga Futsal Profesional. Kembali ke lapangan, Natasha Poti kali ini dikawal dua orang, lepas Matius Gapa berikan pada Cirawat, dipotong oleh Reza Gunawan. Reza Gunawan, anak Bogor, berusia 22 tahun. Oh, Natasha Poti hampir tadi. Tendangan target dari Natasha Poti. Oh, cepat kali kesempatan dan Fajar Ardiansyah ataupun Firman Ardiansyah mampu membawa Indonesia unggul 1-0. Pemain yang memang sering berotasi dengan Fajrian, namun Firman Ardiansyah lah yang mendapatkan kesempatan, mendapatkan ruang dan penyelamatan yang sangat dingin. 1-0 Indonesia unggul. Di babak kedua ini, dua gol penting yang akan menaikkan tempo permainan. Sebuah gol yang akan menambah agresivitas permainan dari Thammasat Stallion tentunya, karena dengan pastinya tidak ingin kalah begitu saja. Firman Ardiansyah, ini adalah gol keduanya di MNC Futsal International Cup tahun ini. Setelah berhasil
membuka gol ketika bermain melawan. Oh, sebelumnya ada pelanggaran terhadap Rizky Xavier. Ya, sebelumnya Firman Ardiansyah pun yang membuka keran gol Indonesia ke gawang Republik Korea di pertandingan pertama. Sempat absen mencetak gol pada pertandingan babak ataupun match kedua. Kali ini di pertandingan ketiga Firman, kembali bergerak Firman. Dihentikan, namun ya benar, ada sebuah foul, kartu kuning kedua bagi tim Thammasat Stallion dan bahkan seorang Marcus Vinicius Canella ataupun biasa dipanggil Gava yang kali ini harus terpaksa melakukan sliding tackle terhadap Firman Ardiansyah. Pemain Bogor berusia 22 tahun, 18 gol dicetaknya ketika bermain bagi Osmo JNE. Pemain yang berkuliah di Perbanas ini juga menjadi anggota tim dari tim futsal SEA Games Vietnam yang meraih medali perak. Tim foul 3-0. Indonesia masih 0. Thammasat sudah 3. Rizky Xavier mencari ruang tembak dan Evan masih melebar kali ini. Pemain yang sudah mencetak 2 gol di MNC Futsal Cup masih bernafsu mencari gol ketiganya. Namun bagi top skor sementara sejauh ini justru masih diraih oleh Cirawat Son Wichian, kapten kesebelasan ataupun kapten tim dari Thammasat Stallion, telah mencetak 4 gol, masing-masing 2 gol di pertandingan pertama dan 2 gol di pertandingan kedua. Saat ini ditempel ketat tentunya oleh sang rekan Marcus Gava. Dan kita akan saksikan Reza Gunawan, Evan Somelina menjadi 2 orang pemain yang mampu mencetak 2 gol selain Firman Ardiansyah dan juga Dewa Rizky. Depan kali ini Evan masih bisa diblok. Merawat Picamgam nampaknya yang tadi coba menghadang upaya Evan. Rizky Xavier sudah berikan. Selanjutnya Muhammad Subhan masih tinggi. Sayang sekali. Muhammad Subhan, main yang membela Ekar United. Bergerak kali ini Tota di sebelah flank kanan. Salah pengertian. Mulai dikit kacau ritme permainan dari Thammasat Stallion. Justru sebaliknya, Indonesia semakin percaya diri setelah hadirnya gol pertama dari kaki Firman Ardiansyah. Baik sekali pergerakan Iksani Fajar, tapi memang umpannya tadi tidak menemui Marvin. Kali ini kembali bola dikuasai oleh Thammasat. Umpan terlalu panjang, masih sulit dikejar oleh Cirawat Picingam. Panjang ke depan, Subhan yang dicari. Masih belum berhasil memberikan kembali alur bola yang memadai bagi pivot di lini depan. Ada sebuah peluang. Beruntung kali ini Muhammad Nizar Nayarudin kembali menjadi penyelamat di bawah mistar gawang Indonesia. Harus berhati-hati. Kick in selalu menjadi salah satu celah bagi tim Indonesia. Kejuaraan kali ini, seperti yang kita ketahui, gol pertama Republik Korea yang bersarang di Indonesia juga berawal dari kick in. Dan barusan ada peluang Thammasat Stallion yang juga berasal dari kick in. Tota merebut bola dari Subhan. Kesempatan terbuka.
Kembali bisa dihadang oleh Nizar. Luar biasa. Tidak ingin kalah Nizar dari Kraimat. Silapan. 2 save sudah diberikannya oleh Nizar di pertandingan babak kedua ini. Kali ini bergerak cepat, mencoba mencari ruang tembak, mencoba membongkar. Oh, umpan trackback yang masih bisa menghentikan. Memasukkan tendangan ataupun ya bukan kicking ya, tapi goal clearance ternyata. Bola lewati garis gawang. Muhammad Subhan Faidasa coba holding ball, kawal ketat Tota, namun tidak berhasil. Dan terdengar unggul 1-0 dari Timnas Indonesia membuat gor Amorogo semakin bergemuruh. Ada peluang selanjutnya. Evan juga masih terhentikan. Bonacet coba fast break. Kesempatan. Untung ada Nizar Nayarudin lagi-lagi. Oh! Nizar Nayarudin tadi hampir langsung men-challenge keeper dari jarak jauh. Baik sekali. Bonacet kesempatan. Bukan sebuah pelanggaran. Jauh tadi memang penguasaan bola dari Bonacet. Ada Evan Somelina. Evan masih kuasai, dikawal ketat Tota. Oh, salah pengertian antara Marvin juga dengan Dewa Rizky. Dan masih terjadi clash antara Evan dengan Tota. Ada perdebatan kecil di sana. Sudah lakukan bola untuk Tota kali ini. Bergeser ke kanan. Bonacet. Umpan panjang langsung maksudnya pada Cirawat. Ada Cirawat, ada Jirawat. Hampir mirip memang. Dua nama pemain, yang satu ini, yang satu pemain senior, yang satu baru beberapa musim bermain untuk tim Thammasat Stadion. Marvin Alexa hampir tadi melalui flank sebelah kiri, mencoba mencari sudut sempit di sana. Marvin memang masih melenceng. Mulai sedikit frustasi Tota dalam bermain. Dan memang Tota ini belum berhasil mencetak gol kejuaraan MNC International Futsal Cup 2022. Seperti kompatriotnya Gava yang sudah mencetak hat-trick di pertandingan pertama. Menucai kepada Natasha Koti. Bonacet kembali ke belakang namun terpotong. Bola kicking bagi Thammasat Stadion. Natasha Koti. Panjang ke depan. Oh, bola jatuh di kaki Cirawat. Namun ada Rian Dwi Renaldi tadi yang langsung menghadang. Ya, terlihat Timnas Indonesia terus mencoba beberapa pemain dengan paket-paket tertentu, bisa dikatakan paket. Ketika Rian Dwi Renaldi di lapangan, hampir dipastikan Evan yang menjadi pivot dan Wendy Bryan yang menjadi flank. Juga Dewa Rizky Amanda yang menjadi anchor. Sedangkan jika Marvin yang menjadi anchor, yang di depan biasanya Muhammad Subhan Faidasa dan Reza Gunawan yang menjadi flank. Itu adalah beberapa paket yang coba disiapkan oleh Muhammad Hasyim Zadeh sebagai pelatih Indonesia untuk bisa terus mencari komposisi terbaik dan mendapatkan plan B dari permainan timnas. Kembali kali ini coba menusuk
mencari celah. Oh, kesempatan, sayang sekali. Kali ini terrapat Meunsri masih di atas Mister Gawang meski ada space yang cukup terbuka di depan circle pertahanan Indonesia. Jauh ke depan, Randy Bryan buang saja oleh Kraimat Srilapan. Randy Bryan Landry maksudnya langsung pada Dewa Rizky tadi. Oh, terpotong. Tasak Poti berikan pendek pada Manuchai tadi. Hampir saja jadi sebuah blunder. Kick in kali ini bagi Indonesia. Ya, bola akan diambil oleh Rian Dwi Renaldi. Balik ke belakang, Evan Sumelina hampir lagi. Shooting kesekian kalinya, belasan kali telah dilancarkan oleh Evan Movik. Kali ini dari jarak yang cukup jauh. Untuk kedua kalinya penyelamatan menggunakan kaki dari Kraimat Srilapan. Pada pertandingan kali ini Reza Gunawan nampaknya masih harus menunggu kesempatan. Oh, Randy Bryan. Ya, harus dihentikan terlebih dahulu. Adanya bagian lapangan yang harus dikeringkan. Bola kembali digulirkan. 1-0 Indonesia masih memimpin melalui sepakan terukur dari Firman Ardiansyah. Masih kita akan nantikan sisa laga di babak kedua ini. Itu gelar juara akan sangat berarti bagi mental dan moral timnas Indonesia yang sedang dalam persiapan terakhir menjelang keberangkatannya ke Piala Asia di Kuwait akhir bulan ini. Sedangkan bagi Thammasat Stallion, tentu mereka yang juga sedang berjuang di Thai Futsal League yang saat ini masih menempati peringkat kelima. Adanya kompetisi ini membuat stamina masih terjaga dan mental bertanding, mental juaranya tetap bisa dilatih. Mereka dalam misi untuk mengejar 1 gol telah tertinggal dari Indonesia pada awal babak kedua tadi. Nizar Nayarudin tampil luar biasa di 2 pertandingan. Setelah di pertandingan kedua melawan Selangor sempat digantikan oleh Hana. Ya, di Piala Asia nanti Indonesia akan bermain pada tanggal 28 September melawan Iran. Melawan Lebanon. Dan pertandingan ketiga akan langsung pada 2 Oktober. Balik ke lapangan kali ini. Apakah ada pelanggaran, dan memang dinyatakan pelanggaran kepada Natasak Poti. Harus berhati-hati, Natasak sudah mengantongi 1 kartu kuning. Meski terlihat staf pelatih dari Thammasat Stallion tidak puas atas keputusan wasit, namun kita saksikan apakah ada benturan dan memang ada dorongan dari Natasak Poti. Cukup beruntung mengingat kali ini wasit tidak memberikan kartu kuning kedua bagi Natasak. Dan ini adalah tim foul kelima bagi Thammasat Stallion.
Satu foul lagi akan membawa Indonesia bisa menendang dari titik penalti kedua. Sisa waktu masih sangat panjang, 10 menit. Evan Movik lagi-lagi dihentikan. Kraimat Srilapan benar-benar tampil luar biasa di laga kali ini dengan selebrasi after save-nya jadi sebuah hiburan tersendiri, dan tentu aksi seperti itu akan juga meningkatkan motivasi mental bertanding rekan-rekannya supaya agar tetap terjaga. Tendangan sudut. Apakah ada pelanggaran terhadap Gava? Nampaknya Reza Gunawan pun kerap dipanggil Regun sudah kembali ke lapangan. Lihat sangat penuh Gor Amongrogo Yogyakarta untuk melihat perjuangan timnas secara langsung. Saya juga mengucapkan selamat sore. Terima kasih kepada pemirsa MNC Sport yang terus setia bersama kami. Kurang dari 10 menit gelar juara akan hinggap di Indonesia, dan Reza Gunawan tadi memberikan umpan yang dipotong oleh Kraimat Srilapan. Lagi-lagi Kraimat lagi. Ya, gawang yang memang tampil dengan percaya diri level tertinggi pada sore hari ini. Dari belakang dominasi. Oh, ada space, kesempatan, namun sedikit kehilangan momentum kali ini. Sayang sekali Rizky Xavier tadi tidak ingin tergesa-gesa. Nizar terlalu jauh. Ya, nampak wasit dua kali ini menegur Marcus Vinicius Canela ataupun Gava. Wasit kedua bernama Muhammad Faiz bin Zamaluddin, wasit asal Malaysia. Sedangkan ini adalah Jirawat Sonwichian, pemain berusia 33 tahun, mantan pemain tim nasional Thailand, peraih medali Sea Games tentunya. Muka lapangan Muhammad Fajrian, ada space dan kesempatan selanjutnya, tidak ada rekan yang kosong yang menerima umpan. Sayang sekali Rizky Xavier berjibaku dengan Cirawat, namun bola masih belum kembali bergulir ke gawang dari Thammasat Stadion. Cirawat, baik sekali tadi pengambilan bola dari Marvin Alexa. Marvin Alexa Woshiri gerak cepat kali ini. Firman Ardiansyah, Reza Gunawan 3 lawan 1. Muhammad Fajrian pun lagi-lagi dihentikan oleh kaki oleh Kraimat Srilapan. Aplaus tentunya kita harus berikan kepada Kraimat. Tampil sangat termotivasi nampaknya pada laga sore hari ini. Sapuan-sapuan, penyelamatan dengan kaki, dengan tangan, terus bisa menghadang upaya Indonesia dan mencari gol selanjutnya. Reza Gunawan pendek kali ini pada Fajrian, kembali tercuri. Ada screen dari Reza. Nizar pada kakak Marvin. Reza masih Regun, baik sekali. 3 lawan 1 Fajrian, dan jaya sekali Firman Ardiansyah gagal mencetak brace. Kondisi gawang yang sudah cukup leluasa, ada space, namun sentuhan akhirnya
finishing touch-nya masih meninggi di atas gawang dari Thammasat Stallion. Hari ini dia dari oleh 5.230 penonton. 5.030 penonton. Hadiri secara langsung Gor Among Rogo Yogyakarta. Bukti bahwa supporter dan pecinta futsal Indonesia memang benar-benar militan dan masif. Israr Megantara, pembacaan bola yang sangat baik. Ada space di sana. Ihsani Fajar dihentikan oleh Perapol. Perapol, Manucai, Jirawat, dan Tairong. Hal ini menjadi 4 outfield player. Nampaknya apakah ada time out ataupun pelanggaran terhadap Jirawat ataupun goal clearance. Belum jelas. Oh, goal clearance ternyata. Manucai sudah berikan. Kembali Manucai kuasai. Jirawat. Oh, Perapol kontrol bola, namun bola lepas. Ya, Perapol. MNC Cup kali ini belum berhasil mencetak gol. Namun kali ini ada tekanan coba diberikan oleh Jirawat. Kesempatan Perapol kehilangan momentum. Dan langsung bisa dihentikan oleh Israr Megantara. Israr menjadi satu dari 2 pemain halus FC Jakarta yang dipanggil mengikuti persiapan timnas Indonesia. Marvin Alexa cungkil saja, dicuri oleh Jirawat. Subhan, oh, Israr gagal kontrol di sana. Dewa Rizky, Evan Movik sudah kembali ke lapangan. Ihsani Fajar. Marvin hadang upaya Jirawat, ada peluang. Oh, kali ini kaki dari Nizar Nayarudin yang menyelamatkan pertahanan Indonesia dari gempuran Thammasat Stallion yang coba tampil agresif di sisa laga. Evan, ada tarikan, bukan pelanggaran, sayang sekali. Andai saja itu pelanggaran, maka Indonesia mendapatkan kesempatan penalti dari titik kedua. Ya, masih terus cukup emosional Coach Hasem Zadeh. Lagi belum selesai. Ada panas antara Indonesia melawan Thammasat Stallion ini. Evan Movik kembali berbenturan. Ya, memang benturan yang tidak bisa dihindari ya antara Evan dengan Manusai Yosabi. Nampak Markus Gava juga sudah bersiap-siap turun kembali ke lapangan. Ya, hasil menang sudah jelas akan mengunci posisi puncak klasemen. Dan jika hasil imbang pun Indonesia masih unggul dalam hal agresivitas gol meski mendapatkan poin sama jumlah kemenangan. Dan Jirawat, ada space kali ini. Jirawat, bukan sebuah pelanggaran, kehilangan momentum tadi Jirawat. Sorwician kembali. Oh, sebuah sikap fair play ditujukan oleh para pemain Indonesia, sangat luar biasa. Ada kesempatan untuk menyerang, tapi ketika melihat Jirawat Sorwician masih tergeletak, dia rekan-rekan para pemain Indonesia masih ataupun menghentikan bola. Ya, sebuah bola fair play tadi. Sebuah hal yang patut diacungi jempol. Markus Vinicius Gava berikan ke Indonesia. Rian Dwi Renaldi, Wendy Bryan. Oh, terupas manis dan Evan gagal. Sayang sekali.
Lihat, kita saksikan umpan yang begitu memanjakan, namun finishing touch Evan masih tidak sempurna. Kerjasama duo Black Steel Manokwari ini hampir saja membuahkan gol kedua bagi Indonesia, dan ada time out yang diambil oleh pelatih dari Masat Stallion, pelatih bernama Pattaya PM Cook. Ya, nampaknya dari sebuah situasi time out menghasilkan suatu strategi baru, yaitu permainan power play yang coba ditampilkan oleh Masat Stallion dengan menggunakan Tota sebagai false goalkeeper. Main power play, Tota kuasai pada Gava, Jirawat. Oh, Ferapol cepat tadi aliran bola yang coba ditampilkan. 5 menit 28 detik jadi waktu bersih yang tersisa, menit yang akan sangat panjang bagi Indonesia. Ferapol, Gava, Tota di sana, Gava pada Tairong, harus berhati-hati, harus fokus, dan ada kesempatan untuk menyerang. Ini berarti para pemain Indonesia harus lebih klinis ketika mendapatkan bola. Dengan permainan power play tentu ada kesempatan bagi Indonesia untuk bisa mengincar. Oh, Evan tadi. Sebuah gerakan dummy yang luar biasa. Buah kepercayaan diri. Kembali bermain power play. Ketika mendapatkan bola, ketika berhasil merebut bola, gawang dari Tamasan Stallion sudah pasti kosong. Pemain Indonesia dituntut harus lebih klinis, lebih bisa memanfaatkan peluang. Kita saksikan Tota kuasai bola. Belakang ada Gava, masih Marcus Vinicius, Jirawat, Sonwichian, Ferapol. Kembali Jirawat, berputar-putar di sana. Coba memainkan alur serangan, berpindah kanan ke kiri, kiri ke kanan. Coba bergerak kembali. Tota ada space. Masih cukup kesulitan, cukup disiplin sejauh ini pemain Indonesia, dan ini dia kesempatan. Oh, Gava, dan kesempatan, apakah gol? Namun sayang sekali, masih menyamping ataupun ada sentuhan. Apakah ada touch di sana? Kita saksikan Rizky Xavier. Ya, sebenarnya ada touch dari Tota. Oh, menggagalkan gol kedua. Ya, tadi tendangan dari Rizky Xavier yang hampir kembali masuk ke gawang dari Tamasan Stallion. Namun sayang sekali ada sentuhan terakhir dari Tota yang membuat bola hanya menghasilkan tendangan sulut. Akan diambil nampaknya oleh Dewa Rizky ataupun Rizky Xavier. Panjang pada Evan. Upaya serangan balik dibuang saja. Hari ini ikut turun ke belakang orang Dewa Rizky Amanda. Gava kuasai bola. Tairong kembali Gava, Tota.
Jerawat masih sirkulasi bola, rotasi posisi, perpindahan per posisi. Coba ditampilkan semuanya oleh Thammasat. Di sisi lain Indonesia bertahan kompak, harus berhati-hati. Oh, Marvin baik sekali membaca upaya Jerawat. Dua pemain senior yang hadir di lapangan kali ini. Jerawat 33 tahun, Marvin 30 tahun. Balik kepada Tairong, Gava, Dami, Jerawat. Ada Nizar Nayarudin luar biasa. Belum selesai. Untuk ketiga kalinya kali ini Nizar Nayarudin lah yang melakukan save dengan kaki. Namun kesempatan. Oh. Hanya melakukan goal clearance. Kesalahpahaman antara ball boy tadi dengan Muhammad Nizar Nayarudin. Dimulai Basai dibuang saja. Kali ini kiper yang bermain adalah nama lainnya. Kembali ke lapangan. Nutmeg tadi coba ditampilkan, namun dibiarkan saja. Nizar Nayarudin ke depan, Evan langsung ada tekanan. Oh, masih bisa dalam penguasaan. Evan Movik masih berjibaku di sana, berebut bola, berduel. Evan, umpan panjang. Oh, ada intercept penting kali ini. Terapat tadi, ada serangan balik counter attack. Hanya menjadi sebuah goal clearance. Hanya menjadi sebuah goal clearance. Ada emosi yang terpancar tentunya dari seorang Atipon Rungjaeng. Menganggap dirinya dijegal salah satu orang pemain Indonesia. Kartu kuning keluar, kartu kuning ketiga bagi Thammasat Stallion. Laga terakhir bagaikan partai puncak, bagaikan partai final. Dan memang ini adalah final dalam sistem setengah grup kompetisi. 2 menit 24 ataupun 23 detik yang sangat mendebarkan. Jerawat, Sonwician, Tairong kembali menguasai bola. Panjang ke sudut lapangan, Perapo sudah menunggu. Oh, dicuri, kembali langsung ke depan. Namun bola hanya menghentikan ataupun dihentikan oleh Jerawat. Tota pada Gava. Masih mencari celah. Coba membongkar kunci gembok yang coba dipertahankan oleh Indonesia. Oh, kesempatan kali ini masih bisa dihentikan. Tota pun gagal. Oh, tidak dikejar dan memang laju bola terlalu deras. Hampir saja bisa menjadi momentum bagi Indonesia. Kali ini pelanggaran ataupun hanya menjadi sebuah kick in ketika upaya dari seorang Firman Ardiansyah tadi. Marcus Vinicius Gava pada Tota. Perapol. Cepat kali ini aliran bola. Kesempatan Jerawat. Ada Nizar. Jauh ke belakang. Perapol. Tota. Kembali Gava. Oh, Jerawat. Sayang sekali. Dan beruntung masih hanya menjadi sebuah kick in bagi Indonesia. Nampaknya Jerawat kehilangan momentum ketika dirinya harus terpelanting sendiri. Terpleset karena bagian lapangan mungkin ada yang tidak kering. 1 menit 8 detik yang sangat panjang, yang mendebarkan bagi pemain timnas Indonesia dan juga Anda semuanya sekalian, pemirsa setia, penonton MSI Sport, pendukung timnas futsal Indonesia, dan juga kita di studio yang memang sedang tegang, berdegup kencang melihat perjuangan timnas.
Ya, Tairong menghadapi bola. Kembali laga berjalan. Gava, Merapol tercuri, kesempatan emas, Kliniska dan sayang sekali. Oh, 2 kali kesempatan yang gagal. Kita sudah pernah bahas pemain-pemain Indonesia harus lebih klinis karena akan ada gawang yang kosong ketika Tota bermain sebagai power play player. ...46 detik menuju gelar juara bagi Indonesia. Walaupun Thammasat Stallion harus mengejar 2 gol agar bisa menjadi peringkat pertama. Ini dia kesempatan. Oh, Fajrian juga masih bisa terblok. Evan Movic coba holding ball, screening ball di sana. Mencuri, Jirawat, Son Wician. Passing yang bisa dihentikan oleh Firman Ardiansyah. Luar biasa Firman, anak Bogor, 22 tahun. Bisa saja menjadi penentu kemenangan Indonesia di laga ini. Power play kembali dilakukan di bawah 30 detik waktu tersisa. Gava. Kembali Cirawat kali ini sudah turun ke lapangan. Gava hampir dan masih menyamping. Namun nampaknya Gava masih tergeletak di lapangan pertandingan. Kita tahan terlebih dahulu pemirsa. Harus diperiksa oleh tim medis. Karena keberadaan seorang Gava tentu akan menambah kualitas pertandingan. Dan ini yang diharapkan dari MNC Futsal Championship 2022. Ajang pemanasan yang akan melatih mental, teknis, dan non-teknis bagi timnas Indonesia. Gava sampai harus merangkak keluar lapangan. Dan masih meriang nampaknya ataupun mendapatkan gangguan di kaki kirinya. 11 detik terakhir, 11 detik menuju gelar juara untuk mengunci peringkat pertama bagi Indonesia. Indonesia pasti bisa bangkit lebih cepat dan bangkit lebih kuat kali ini. Atas, oh, dipotong saja Marvin Alexa. Natasak Poti sudah kembali ke lapangan. Berikan pada Gava dan ini dia kesempatan terakhir. Marvin dibuang. Natasak Poti dan bel panjang. Peluit wasit menjadikan Firman Ardiansyah pahlawan Indonesia dengan gol tunggalnya. Firman Ardiansyah, tembakan terukur di awal babak kedua tadi menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga kali ini. 1-0 Indonesia menang dan mengukuhkan peringkat pertama sekaligus mengunci gelar juara di MNC International Futsal Cup 2022. Sebuah pertunjukan yang luar biasa, sebuah show yang sangat menarik bagi kita semua pecinta futsal Indonesia, pecinta olahraga di Indonesia. Dan kita saksikan aplaus juga saling respect para pemain, semua pemain yang terlibat untuk sama-sama berjabat tangan. Sebuah laga yang sangat bermanfaat, yang sangat berguna bagi persiapan Indonesia menjelang Piala Asia Kuwait 2022. Dan juga ini adalah laga yang juga sangat penting bagi Thammasat Stallion, di mana mereka sedang bersaing di Thai Futsal League di sisa paruh kedua. Kita akan jeda sebentar sebelum melihat wording bagi peraih gelar juara di MNC International Futsal Cup 2022. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
saksikan awarding atau penghargaan kepada juara MNC International Cup 2022. Fighting Pirates of Indonesia and Tamasat Stadium and Selangor TOT United. Prepare your place and please. Ya, kepada tim peserta. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, International saat lagi kita akan Cup menyaksikan 2022. penyerahan awarding bagi tim-tim peraih gelar peringkat dan juara di MNC International Futsal Cup 2022. Menempatkan diri di Jauh ini lapangan. hingga laga terakhir Indonesia melawan Tamasat Stallion, Indonesia menjadi tim yang paling unggul dengan 3 kemenangan di babat habis. Sedangkan peringkat kedua ditempati oleh Tamasat Stallion, 2 kemenangan, 1 hasil kekalahan. Dan peringkat ketiga ada Selangor TOT United, berhasil mencapai ataupun meraih 3 poin hasil dari 1 kemenangan atas Korea Republic. Dan Korea Republic harus berada di juru kunci klasemen. Kita saksikan semua pemain kali ini berkumpul juga dengan staf, manajemen klub, dan manajemen timnas futsal Indonesia tentunya yang langsung hadir di lapangan dan masih setia bersama kami juga. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Edi Prasetyo, Sekretaris Jenderal, mewakili Bapak Ya, Heri masih Tanu Sudibyo, setia bersama kita, pemirsa, Ketua Anda di rumah dan juga Federasi semua Futsal futsal Indonesia. fans di Indonesia yang juga Kepada hadir yang di terhormat, GOR Among Rogo, Mr. Yogyakarta. Jang from Korea. Prosesi Dan yang pemberian saya medali hormati akan segera Bapak Nur Subianto, dilaksanakan. Ketua Asosiasi Futsal Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk bisa Yang nampaknya menuju sudah ke dihadiri oleh panggung. Ketua Asosiasi Futsal Daerah Yogyakarta dan juga Sekjen Federasi Futsal Indonesia, akan langsung memberikan medali kepada para pemain yang sudah berjuang dan memeriahkan MNC International Futsal Cup 2022. 5.000 lebih penonton menampung hadir langsung di GOR Among Rogo. Setelah pada puncaknya pada hari pertama ada 6.300 lebih yang langsung menyaksikan. Luar biasa animo Selangor TOT United. supporter timnas Indonesia, cinta futsal dan futsal fans. Dan ini adalah peraih peringkat ketiga, Selangor TOT United. Mulai satu persatu naik ke podium untuk mendapatkan alungan ataupun ucapan selamat. Ya, Selangor TOT United adalah tim asal Malaysia, di mana tim yang satu ini berhasil meraih peringkat ke-6 di Malaysian Premier Futsal League. Tidak hanya itu, di Malaysian Futsal Cup juga berhasil meraih peringkat ketiga. Dan kali ini mereka kembali mendapatkan peringkat ketiga dan langsung akan diwakilkan oleh Hazizi Inilah Mansor. juara
ketiga. Dia adalah kapten tim dari MNC Selangor TOT International United. Futsal Cup 2022. Selamat. Ya, sekali lagi selamat bagi Selangor TOT United. Play hard and never give up bagi Selangor TOT United. Beri tepuk tangan yang paling Sumringah meriah. sekali mendapatkan pencapaian yang cukup baik dengan menempati peringkat ketiga. Dan sampai jumpa lagi Selangor TOT United, untuk bisa berjumpa di lain kesempatan. Dan selanjutnya kita akan nantikan runner up Thammasat Stallion, asal Thailand ini. Thammasat Stallion. Thammasat Stallion akan segera memasuki podium juara, naik ke podium untuk mendapatkan award dari Mr. Chan Ji-jung, MNC Korea. International Futsal Cup. Berkenan memberikan penghargaan Ya, Tota kepada runner-up langsung MNC International Futsal Cup 2022. Memimpin rekan-rekannya bersama Gava kali ini. Dua Samba yang menjadi andalan bagi Thammasat Stallion. Ya, Thammasat Stallion sedang dalam jeda kompetisi memasuki paruh musim kedua Thai Futsal League. Saat ini mereka berada di peringkat kelima klasemen. Dan tentu ini adalah hasil yang sangat bermanfaat. Di saat tim-tim lain sedang beristirahat, berlibur, mereka terus mengasah kemampuan untuk terus berjuang di Liga Futsal Thailand. Dan sang kapten Jirawat Sonwichian akan mewakili tim menerima hadiah dari MNC International Futsal Cup 2022 sebagai runner up. Dan selamat bagi Thammasat Stallion Futsal Club, where host Luke Maidom ataupun kuda perang Ibu Dom menjadi peringkat kedua pada kali ini. Dan sampai jumpa kembali bagi Thammasat Stallion. And now we invite Mr. Edi Prasetyo, representative of Mr. Hari Tanusudibyo, President of the Futsal Federation of Indonesia, Ya, to give nampaknya akan to the winning team dihadiri of this juga oleh year, Bapak Edi MNC Prasetyo sebagai International Futsal Cup perwakilan 2022. dari Bapak Haritanu Sujubio yang merupakan Bapak Ketua dari Federasi Futsal Indonesia, Futsal Cup 2022 untuk segera memberikan penghargaan kepada juara MNC International Futsal Cup 2022, yaitu Indonesia. Mewakili Bapak Heri Tanung. Semua pemain langsung naik ke podium. Firman Ardiansyah, Rian Dwi Renaldi, Eisar Megantara, Regun. Ada juga Muhammad Fajrian, Muhammad Subhan, Marvin Alexa, Rizky Xavier, ada Brian Wendy, Nizar Nayahrudin, dan semua pemain yang mendapatkan panggilan, termasuk nama-nama yang tidak masuk daftar susunan pemain, staf pelatih, dan matur suwun MNC TV dan MNC Sport yang telah menyiarkan dan terus mendukung futsal Indonesia. Itu yang memang juga sering hadir di kolom komentar baik di medsos ataupun di YouTube MNC Sport, karena memang MNC terus setia bersama futsal Indonesia untuk berkembang lebih baik. Dan Evan Movik Somelina akan mewakili tim nasional Indonesia untuk meraih gelar juara. Dan
wasit sekalian. For all participants, please to the stage.